Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang farmakoterapi diabetes mellitus. Nah, sebelum kita membahas tentang obat-obatnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud diabetes ya. Diabetes itu merupakan suatu keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa, bisa karena kurangnya jumlah insulin atau insulinnya cukup namun tidak berfungsi dengan sempurna. Jadi, kedua hal ini yang bisa menyebabkan seseorang mengalami diabetes. Yang pertama karena pengaruh dari jumlah insulin yang kurang. Yang kedua karena fungsi insulin tidak sempurna. Nah, ini proses masuknya glukosa atau makanan ya ke dalam sel. Kalau kita lihat dari gambar ini ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar, pertama seseorang mengkonsumsi makanan, terutama yang mengandung karbohidrat. Nah, setelah dikonsumsi, karbohidrat ini kemudian masuk ke saluran pencernaan, dicerna, kemudian setelah masuk di pencernaan diserap, masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, setelah masuk ke dalam pembuluh darah, gula yang ada pada pembuluh darah ini akan dibantu masuk ke dalam sel oleh insulin. Nah, di sini terjadi dua peran insulin tadi, di mana bisa terjadi jumlah insulin cukup dan memasukkan gula masuk ke dalam sel. Namun, jika jumlah insulin kurang, jumlah gula tidak bisa mencukupi atau adekuat dengan sel. Atau yang ketiga, bisa jadi insulin tidak bekerja dengan baik untuk memasukkan gula dari pembuluh darah ini masuk ke dalam sel. Akibat tidak masuknya gula ke dalam sel, maka tidak terbentuk energi dan terjadi defisiensi energi ya, sehingga seseorang yang diabetes itu kadang-kadang dia kelihatan lemas ya, kemudian selalu ngantuk dan sebagainya. Pada pasien yang dia dalam kondisi normal, hal ini berjalan dengan baik sampai terbentuk energi dan digunakan untuk gerak atau aktivitas. Nah, di sini kalau kita lihat ada peran pankreas dan ada peran liver dalam regulasi gula darah. Nah, ketika gula darah tinggi pada pembuluh darah ya, pankreas akan menghasilkan insulin ya, menstimulasi tubuh akan menstimulasi gula tadi akan menstimulasi pankreas untuk menghasilkan insulin. Nah, insulin yang dihasilkan akan membantu gula untuk masuk ke dalam jaringan atau sel, sehingga jumlah atau level dari glukosa ini akan rendah. Nah, sebaliknya ketika gula darah rendah ya, ketika gula darah rendah, maka pankreas akan menghasilkan glukagon, di mana glukagon ini akan menstimulasi liver untuk menghasilkan atau merilis glikogen yang ada di hati. Gula darah yang disimpan di dalam hati disebut dengan glikogen, ini dikeluarkan ya, sehingga level gula darah ini menjadi tinggi kembali. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar dari pankreas ya, bagian dari pankreas
ya. Nah, bagian pankreas ini ada 3 bagian. Ada kepala pankreas, ini menempel pada usus halus. Kepala ini merupakan bagian terluas dari pankreas. Kemudian ada badan pankreas, bagian yang berada di antara kepala dan ekor, ya. Badan ini merupakan bagian paling penting dari pankreas. Kemudian yang selanjutnya ada bagian ekor pankreas. Bagian ekor pankreas, ya. Ini ekor pankreas. Kepala, kemudian badan pankreas dan ekor pankreas. Nah, kemudian pankreas memiliki ductus, ya. Ini ductus, ya. Atau memiliki saluran menuju ke duodenum. Ini berfungsi menyalurkan enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas untuk membantu sistem pencernaan. Nah, selanjutnya ini adalah bagian dari pankreas. Kalau kita ambil bagian pankreas ini, kita ambil satu bagian selnya, maka akan terlihat seperti ini jika diperbesar dengan menggunakan mikroskop, ya. Nah, pankreas ini terdiri dari 2 jaringan utama, yaitu ada acini, ya, acini pankreas. Nah, kemudian ada pulau Langerhans. Nah, acini ini menghasilkan enzim pencernaan. Nah, sedangkan pulau Langerhans ini merupakan kumpulan sel-sel yang membentuk atau tersebar di seluruh pankreas dengan berat hanya 1-3% dari berat total pankreas. Nah, bagian sel yang inilah yang menghasilkan pulau Langerhans ini, ya. Nanti yang dia menghasilkan insulin, ya. Nah, jenis sel penghasil hormon di pulau Langerhans ini ada sel alfa pankreas, kemudian ada sel beta pankreas, ya. Sel alfa pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon. Nah, ini tadi untuk menyimpan atau merilis gula darah yang ada di hati ketika jumlah gula darah itu levelnya rendah. Kemudian ada sel beta pankreas. Ada sel alfa pankreas, ada sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreas ini yang menghasilkan insulin. Kemudian ada lagi sel delta pankreas. Merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat tipe diabetes, itu ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes dalam masa kehamilan atau gestasional. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara diabetes tipe 1 dengan tipe 2, jadi untuk tipe 1 itu kurangnya jumlah insulin dalam jumlah besar karena hancurnya sel beta pankreas. Banyak hal penyebabnya bisa karena virus atau infeksi yang lain.
atau penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian untuk tipe 2, sel beta tidak menghasilkan cukup insulin atau insulin yang dihasilkan menjadi kurang efektif. Kemudian untuk diabetes tipe 1 itu perkembangannya sangat cepat. Kemudian diabetes tipe 2 ini berangsur-angsur. Kemudian diabetes tipe 1 itu bisa terjadi pada usia 35 tahun, kebanyakan terjadi pada usia 10-16 tahun. Nah, untuk yang tipe 2 ini biasanya di atas 40 tahun karena faktor usia. Kemudian catatan laporan untuk diabetes tipe 1 sekitar 10%, sedangkan diabetes tipe 2 ini sekitar 90%. Faktor risiko diabetes mellitus. Nah, di sini ada faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan seperti riwayat diabetes dalam keluarga, kemudian umur dan jenis kelamin. Ada faktor risiko yang dapat dikendalikan seperti kegemukan, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol, toleransi glukosa terganggu, dan kurangnya gerak. Nah, gejala DM yang umum adalah polipagia, banyak mengkonsumsi makanan, kemudian polidipsia, banyak minum, dan poliurea, ya, banyak berkemih. Ketiga hal inilah yang menandakan gejala umum pasien mengalami diabetes mellitus. Nah, untuk penata laksanaan diabetes ini ada diet, ya, mengatur pola makan dan sebagainya. Kemudian ada dengan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, bisa dengan parenteral seperti insulin, bisa dengan menggunakan obat-obat oral. Nah, biasanya untuk obat-obat oral untuk diabetes yang tipe 2. Nah, kita masuk ke golongan obatnya. Nah, yang umum digunakan ada 3 golongan. Yang pertama golongan sulfonylurea, yang kedua biguanid, dan yang ketiga penghambat alfa glukosidase. Kita masuk ke golongan yang pertama. Golongan obat yang pertama ini bekerja dengan cara menstimulasi sel-sel beta di pulau Langerhans untuk menghasilkan insulin. Jadi, obat jenis ini membantu merangsang sel beta di pulau Langerhans untuk menghasilkan insulin. Nah, contoh obat-obat ini banyak sekali, ya. Ada klorpropamid, tolbutamid, ya, glibenclamid, dan seterusnya. Nah, kemudian generasi sulfonylurea ini ada generasi pertama, ya. Generasi pertama ini terdiri dari tolbutamid, tolazamid, acetoheximid, kemudian klorpropamid. Sedangkan generasi kedua ini ada glibenclamid, glipizid, gliclazid, glimepiride. Nah, ini untuk penggolongan berdasarkan generasinya. Nah, kemudian golongan yang kedua tadi untuk obat-obat diabetes, ya, ada biguanid. Nah, belum diketahui dengan pasti mekanisme kerjanya. Kemungkinan adalah dengan penghambat gluconeogenesis di hati atau menurunkan produksi gula dari hepar dan meningkatkan penyerapan glukosa di jaringan perifer. Nah, jadi untuk golongan obat ini
diprediksi dia menghentikan atau mengurangi produksi glukosa dari hati supaya jumlahnya tetap dalam kondisi rendah. Dan kemudian di sini peningkatan penyerapan glukosa di jaringan perifer. Jadi supaya gula bisa masuk ke dalam sel, maka diberikan obat ini untuk meningkatkan masuknya jumlah gula yang ada di pembuluh darah masuk ke dalam sel. Contoh obatnya yaitu metformin, fenformin, dan buformin ya. Nah, yang ketiga yang sering digunakan adalah alpha glukosidase inhibitor atau penghambat alpha glukosidase. Nah, obat ini bekerja dengan cara inhibisi enzim alpha glukosidase di mukosa duodenum sehingga penguraian dipolisakarida menjadi monosakarida ini dihambat. Contoh obat jenis ini ada acarbose yang sering digunakan. Nah, kemudian ada dua golongan lagi yang sudah jarang digunakan. Yang pertama ada analog meglitinib ya. Nah, ini hampir sama kerjanya dengan golongan sulfonylurea merangsang sekresi insulin. Ya. Contoh golongan ini adalah ripaglinib. Nah, kemudian yang kelima adalah thiazolidinedion. Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas jaringan perifer terhadap insulin. Nah, ini hampir sama kerjanya dengan golongan biguanid. Contoh yang sering digunakan adalah rosiglitazone, kemudian pioglitazone. Nah, ini contoh-contoh obat diabetes yang beredar di pasaran. Demikian video kali ini, terima kasih.